Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. Semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, khususnya kepada jamaah sholat subuh Masjid Riyadul Jannah Duren Jaya Bekasi. Semoga Allah senantiasa tingkatkan iman ketakwaan kita dan juga dilimpahkan barokah dalam hidup setiap jengkal dan kehidupan kita, sehingga kita juga selalu meningkatkan mudah termasuk pada pagi hari ini, insya Allah. Nah, biasanya ada interaksi sosial dengan kita kaum muslimin, karena boleh jadi tetangga kita, saudara kita, rekan kerja kita, rekan usaha, teman kerja, teman kantor, ada yang nasor. Pertanyaan biasanya muncul, bagaimana interaksi sosial kita dengan mereka yang dalam bahasa Al-Quran mereka disebut dengan ahli kitab, ahlul kitab. Ada seratan kata ahl dengan kitab. Saya jelaskan kitab dulu. Kitab berarti yang dimasukkan di sini adalah kitab suci yang diturunkan Allah atau kitab samawi, dan itu hanya dalam konsep Islam hanya ada dua, yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan yang kedua kepada orang-orang Nasrani. Tidak ada yang lain. Kalau maunya ada kitab yang suci, kitab suci yang diberikan oleh selain Yahudi dan Nasrani, tidak termasuk dalam kitab Al-Quran. Ya ahlal kitab, tidak masuk dalam kitab dalam Al-Quran. Wahai ahli kitab. Ahl ahla yaqulu ahlan, berarti beberapa makna tergantung dari kata yang disambungkan, yang digabungkan dengan ahl. Dalam ini pokoknya ahlu kitab yang memegang kitab, memegang. Bisa juga diartikan yang punya, seperti ahlul bait. Artinya sahibul bait, yang punya rumah tersebut. Orang yang pintar, cendekiawan, intelijensinya tinggi, yang disebut dengan ahlul ra'i. Itu sebenarnya masuk dalam istilah fikih. Ahlul ra'i artinya ulama yang mengedepankan kesimpulan hukum kepada pendapat. Selamat maka pertanyaannya boleh atau tidak, haram atau tidak. Kita di Indonesia ini bukan negara Islam, artinya hukum kita tidak mengacu kepada hukum syariat Islam. Ya berarti bukan berdasarkan hukum Islam, karena kalau agama Indonesia tidak saja Islam, tapi ada yang lain juga yang kita sebut dengan negara Pancasila. Baik, berakhirkan aja. Kita kembali kepada tadi pertanyaan, boleh atau tidak. Berarti kita dalam rangka keluarga negara Indonesia kembali kepada
yang paling mudah berdasarkan hukum, bukan pendapat pribadi-pribadi, kembali kepada fatwa majelis ulama Indonesia. Memang sebagian ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara, tetangga, teman, rekan ketika pada 25 Desember. Tidak boleh. Alasannya, hujahnya bahwa dengan mengucapkan Natal berarti ada takarir, ada pengakuan terhadap hari raya mereka Natal. Kalau ditajamkan lagi secara kajian keilmuan, historical, juga ada perbedaan pendapat bahwa Natal bukan saja bukan tanggal 25 awalnya, berakhirkan itu. Ya kita kembali kepada asal mereka. Itu hujah mereka. Sehingga kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan ubudiyah selain kita. Sementara ada orang yang mengatakan boleh karena ucapan selamat Natal bukan bagian dari ubudiyah. Mengacu pada fatwa MUI itu berarti kita kembalinya kepada fatwa tahun 81 dari waktu itu, berarti Buya Hamka masih ada. Tidak boleh tetapi tidak mengatur sampai kepada ucapan. Yang dimaksudkan dengan fatwa tidak boleh dari MUI tahun 81 itu adalah melibatkan diri dalam prosesi ubudiyah orang Kristen, orang Nasrani, seperti ikut perayaan Natal bersama mereka, hadroan dengan sholawatan di dalam gereja bersama mereka pada hari Natal, atau bukan apa saja yang memang itu merupakan ciri dan ubudiyah peribadatan orang Nasrani itu yang dimasukkan. Dan itu juga yang ditegaskan sekarang oleh ketua bidang dakwah Ustaz Khalil Hafiz, itu yang tidak boleh. Maka dalam hal ini ada dua pendapat mengucapkan Natal, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Maka di sini kita dalam konsep Islam innamal a'malu binniyat, yang apa? Taruhlah bahwa itu dalam konsep pendekatan fikih syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang meluruskan diri dalam syubhat maka dia terperosok dalam hal yang haram. Dalam suatu kondisi status sosial yang sulit untuk dihindarkan karena keluarga dekat, perikanan dekat, maka sebagian ulama mengatakan itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan kuat kita mengucapkan selamat Natal, pertanyaannya ini ngapain? Maka tidak perlu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan hari ini tanggal 25 Desember, supaya kita bisa lebih menjaga iman kita. Tapi prinsipnya bahwa kita bisa boleh bermuamalah. Karena apa? Tujuan dari Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berjenis-jenis, li ta'arufu. Jadi ta'aruf itu bukan sekedar kenalan, bukan, lebih kepada konsep interaksi sosial kehidupan yang majemuk dalam bidang apapun. Jadi kembali kepada ayat, insyaallah sudah jelas. Tapi jangan kelewatan, kan sebagian orang Islam ada yang bilang-bilangin golongan bukan kita, golongan non Islam itu sampai kelewatan. Sampai apa? Ada yang berpendapat sampai menumat istilah kafir kepada non Islam. Itu bahasa Al-Quran. Jangan kelewatan. Surat Al-Baqarah ayat 8. Bahkan ditegaskan oleh Allah. Karena apa? Karena saya teringat kepada
saja Ustaz Khalid Basra ketika sudah mengikuti ikut sholat Jumat di daerah Ciputat, khotibnya profesor mengatakan bahwa ahli kitab akan masuk surga kalau mereka berbuat kebaikan. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, musyrik itu orang Arab, ya musyrik. Fi nari jahannam, di dalam neraka khalidin, dikuatkan lagi kekal. Lalu apa kerja kita? Bertentangan melalui mereka, tapi bertentangan dengan Al-Quran. No way. Ya, begitu kita bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mempunyai kita kepada Allah. Amin ya Rabbal